Halo Sobat Istisi semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku Dian Triatmawati dan di samping aku ada Feuzia Trimutia Dewi. Kami adalah mahasiswa STE Taman Siswa Banjarnegara sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center nih. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini nih, apa kabar Feuzia? Alhamdulillah baik Mbak Dian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, sekian banyaknya episode rotasi di season 4 kali ini. Ini perdana ya kita bisa ketemu dan berbincang hari ini gitu ya. Iya betul banget, dan jujur aku hari ini deg-degan banget Kak, karena kan pertama kali ya sama Mbak Dian Iya, gitu betul. ya. Jadi deg-degan gitu sih Kak. Deg-degannya di sebelah mana nih Aduh, ngomong-ngomong? di mana ya? Iya, sama aku juga sebenarnya deg-degan ya karena ini perdana aku muncul di rotasi season 4 gitu ya. Ngomong-ngomong hari ini kita mau bahas apa sih, Zi? Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, sebelumnya kan aku nggak sama Kak Dian ya. Nah tapi pembahasan kita tuh masih tetap sama karena kita bakal ngebahas mengenai gangguan mental. Oke, masih sama Iya ya masih gangguannya. sama. Nah cuma di episode kita kali ini mau ngebahas mengenai skizofrenia. Tapi sebelum kita ngebahas mengenai skizofrenia ini, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa ternyata fakta bahwa negara Indonesia itu adalah negara dengan peringkat 1 pengidap skizofrenia tertinggi gitu. Peringkat 1 pengidap skizofrenia. Waduh, prestasinya keren banget ya. Iya nih Kak. Nomor 1 dengan pengidap skizofrenia. Nah, tadi kan kamu udah bilang kita nomor 1 pengidap skizofrenia gitu ya. Nah, mungkin Sobat Istisi di rumah juga penasaran gitu ya. Sebenarnya apa sih skizofrenia itu dan ciri-ciri seseorang yang terkena skizofrenia itu gimana gitu? Nah, jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental di mana orang yang mengidapnya itu nggak bisa bedain Kak antara mana hal-hal yang nyata, mana yang enggak nyata, hayalan gitu. Jadi kayak agak sedikit halu-halu gitu kalau pengidap skizofrenia ini gitu. Tapi halunya parah gitu ya. Parah banget Kak, bukan cuma halu-halu yang ecek-ecek gitu, enggak Kak, bener-bener sampai kayak haluin yang Enggak ada gitu iya, ya sampai gitu. dihalu-haluin. Heeh. Bener sih, aku juga pernah baca gitu ya, dimana seorang pengidap skizofrenia ini itu sulit untuk membedakan mana yang hayalan dan mana yang kenyataan gitu ya. Bahkan sampai ada yang bisa menggambarkan sosok seperti sosok asli, kayak misal aku lagi duduk nih di sini gitu ya, tapi aku bisa ngelihat sosok lain di samping kamu. Waduh. Itu termasuk dalam gejala skizofrenia ya Iya. sebenarnya. Nah, biasanya juga orang yang terkena skizofrenia ini tuh ketika berbicara nadanya itu datar-datar aja. Jadi ekspresinya datar, terus intonasinya juga datar gitu ya. Nah, selain itu juga ya, pengidap skizofrenia ini juga biasanya itu sangat mengganggu dan sulit untuk berinteraksi secara sosial. Iya betul banget. Nah ngomongin halusinasi nih, Kak Dian itu pernah gak sih kayak halu-halu gitu, halu-halu gemes gitu? Pasti ya, apalagi buat menyemangati diri aku sendiri, untuk support system diri aku sendiri, karena pada dasarnya tuh aku belum ada nih yang bisa dijadiin support system gitu. Oh jadi haluin apa nih Kak? Ada Sosok-sosok deh. apa nih? Ada deh gitu ya. Nah, kalau kamu nih pernah nggak sih halu-halu gitu sampai kayak ih gitu? Pernah sih Kak, kayaknya hampir setiap hari sih kalau aku. Setiap hari, ya ampun, Apalagi parah kalau banget. mau tidur gitu kan suka kayak ngebayangin hal-hal indah gitu. Itu pasti ya, kayaknya Sobat Tisi-Tisi di rumah juga kalau misalnya mau tidur juga harus halu dulu ya supaya bisa untuk mengantarkan dia dengan nyenyak masuk ke alam tidur gitu. Betul sekali. Oke, nah tadi kan kita sudah masuk gitu ya, tentang pengertian apa sih skizofrenia itu gitu ya. Nah kemarin juga kita sudah sempat share NGL di Instagram kita, dan ada beberapa sobat tisi-tisi juga yang ikut bercerita dan mengisi NGL tersebut. Nah kamu ada nggak sih salah satu cerita dari NGL itu yang kiranya itu bisa di-sharing ke sobat tisi-tisi yang lainnya? Ada sih Kak, kebetulan kemarin aku baca nih dari sobat isi-isi juga. Jadi dia menceritakan kalau dia ada gejala nih skizofrenia. Jadi cuma dia itu sering emosi Kak. Emosi ya. Iya, jadi selain dia sering halusinasi, dia tuh sering emosi, kayak bener-bener emosi gitu, sampai nggak ada yang bisa
ya, sampai nggak ada yang bisa nanganin gitu. Serem banget ya, Iya, ngeri serem banget. banget. Terus sampai dia tuh dikiranya tuh kayak orang gila gitu. Soalnya dia kan suka halusinasi ya Kak, Iya, suka bener kayak banget. muncul sosok-sosok apa nih kayak gitu loh. Kayak mungkin agak kayak anak-anak IndiHome gitu nggak Iya, sih? dong. Kayak cuman kita harus bisa ya membedakan mana yang benar-benar IndiHome juga mana yang terkena skizofrenia ini Iya. gitu ya. Kalau dari kalian ada nggak cerita? Ada dong. Nah, aku juga sempat baca nih, ada salah satu public figure di Indonesia namanya Atik Sibi gitu ya. Dia juga pernah bercerita bahwa dia itu terkena skizofrenia karena keturunan dari neneknya gitu. Nah, dia itu sampai sulit untuk mengendalikan emosinya gitu ya. Nah, pada akhirnya dia akhirnya berkonsultasi ke psikiater atau psikolog. Iya, benar banget. Nah, sampai sekarang akhirnya dia bisa perlahan bisa sembuh. Nah, karena beliau ini juga public figure di bidang nyanyi gitu ya, dari bakat nyanyi ini dan hobi nyanyinya ini tuh dia perlahan bisa sembuh, menyembuhkan diri gitu. Iya, nah dari cerita Atik Sibi ini bisa kita simpulkan, kita itu bisa melawan skizofrenia dengan melakukan hal-hal positif. Kayak tadi Atik Sibi ini kan nyanyi gitu ya. Nah, berarti skizofrenia itu bisa karena keturunan ya, Kak? Bisa banget gitu, yang namanya genetik itu susah untuk dihilangkan. Iya, betul sekali. Dan ternyata juga berbahaya ya, Kak. Bahaya Soalnya ngaruh banget banget. ke hidup kita gitu, ke aktivitas kita Iya, gitu. sampai kadang ada yang susah untuk berinteraksi secara sosial. Makanya tadi kan Iya. sempat ada yang kayak dijauhin dari teman-temannya gitu ya. Iya, betul banget. Kalau dari kan tadi udah disebutin nih gejala-gejala terus sama udah menceritakan siapa aja gitu ya orang yang mengidap skizofrenia ini. Nah, kira-kira untuk mengatasi skizofrenia itu gimana, Kak? Oke, dari cerita Atik Sibi tadi gitu ya, bisa disimpulkan tadi juga aku udah bilang, kita juga bisa melawan skizofrenia dengan melakukan hal-hal positif gitu ya. Cuman kalau misalnya kita sudah tidak bisa ngehandle diri kita sendiri tuh nggak ada salahnya kita konsultasi ke psikiater atau psikolog karena yang memang sudah ahlinya gitu. Iya, betul banget. Penting banget ya, Kak. Dan kita tuh nggak boleh mendiagnosa diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan emang ada gejala-gejala gangguan mental, kita bisa langsung segera ke psikolog ataupun psikiater gitu. Ngomongin tentang skizofrenia ini, sebenarnya tuh skizofrenia ini tuh bisa menyerang anak-anak, remaja. Bisa nggak sih? Soalnya kan sekarang kita sudah masuk ke Gen Z gitu ya, dimana kita sudah hidup di dunia digital gitu. Nah, bisa nggak sih skizofrenia ini menyerang remaja? Menurut aku bisa banget sih ya Kak, apalagi generasi Z seperti kita sekarang ini kan banyak stres gitu loh, kayak apa-apa digalauin, mungkin itu bisa jadi memicu skizofrenia juga. Kan kita kan suka halu ya Kak, jadi kalau Aduh, misalkan iya halunya bener lagi. kebangetan gitu kayak berlebihan, jadi takutnya malah mengidap skizofrenia gitu. Tinggal kita bisa menempatkan diri kita di lingkungan yang memang lebih positif seperti itu. Dan mungkin jangan meromantisasi galau ya Kak, kalau misalkan kita emang galau, kita cari kegiatan yang bisa bikin kita bahagia. Iya benar, jangan berlarut-larut dalam kegalauan. Bahkan bisa yang awalnya nggak galau karena lihat sosial media, jadi ikut ke bawah galau, padahal dia nggak tahu galau karena apa. Itu aku banget sih Kak. Jadi nggak tahu galau karena apa, tiba-tiba galau gitu. Iya, mungkin sobat tisi-tisi di rumah juga sering ya. Sebenarnya sih iya sih. Iya, juga sebenarnya itu ketika kita galau, kita harus bisa menghibur diri kita sendiri karena rentan untuk terjerumus ke dalam hal-hal negatif kayak misalnya jadi kayak kita milih pertemanan yang toksik, terus kita bisa mengkonsumsi obat-obatan gitu ya. Jangan sampai ya sobat tisi-tisi karena masa depan kita masih panjang Iya gitu betul ya. banget. Nah, dari gejala dan cara mengatasi skizofrenia tadi, kayak mungkin gak sih Kak, skizofrenia itu bisa dikaitkan dengan gangguan makhluk halus gitu, kayak Aduh, apa serem mungkin banget sih? sih. Kan Iya. serem banget ya. Iya. Mungkin gak sih Kak? Sebenarnya mungkin aja ya, karena kan masyarakat di Indonesia itu kalau yang udah menyangkut dengan makhluk halus itu kayak seru aja gitu buat Iya, dikait-kaitin gitu ya. Apalagi skizofrenia ini kan termasuk golongan gangguan mental yang memang suka berhalusinasi gitu. Kayak tadi aku juga udah bilang, misal kita lagi duduk kayak gini nih, aku ngelihat sosok lain di samping kamu. Itu kan jadi kayak dikait-kaitin sama makhluk halus gak sih? Terus apalagi kan dari gejala yang tadi kan si pengidap skizofrenia ini bisa mendengar bisikan-bisikan gitu Iya, bener kan. banget. Jadi kayak mati lo mati gitu-gitu kan serem banget ya. Iya.
Oke, jadi tuh biasanya ya memang benar ya, di mana seseorang yang mengidap skizofrenia ini ya memang bisa mendengar bisikan-bisikan seperti itu karena ya berasal dari delusinya itu sendiri, dari dalam dirinya itu sendiri. Cuman nggak semuanya bisa dikait-kaitkan dengan makhluk halus gitu ya. Sudah beda banget gitu, yang satu horor, yang satu penyakit mental. Iya, dan malah salahnya itu karena dikaitkan dengan gangguan makhluk halus, ada juga yang sampai mengobati ke orang-orang pintar gitu loh, Kak. Dukun ya. Heeh. Ya ampun, Sampai kayak di serem. ruqyah gitu. Iya. Kayak agak serem ya, Kak. Ya sebenarnya ada juga kaitannya karena kan ketika kita sedang mengalami gangguan mental itu kan pasti keadaan tubuh kita itu kan lagi nggak baik-baik aja ya. Nah, ketika energi kita bersinggungan dengan yang berada di dimensi lain itu juga bisa menjadi salah satu faktor kita bisa tambah terkena skizofrenia semakin parah, dan lebih parahnya lagi semakin diganggu oleh makhluk halus. Begitu. Makanya kalau misalkan kita sedih itu jangan menyendiri gitu ya, Kak. Iya, Agak jangan takut kalau sendirian. misalkan ada yang nempel gitu kan gak lucu ya, Kak. Nggak lucu, udah kena skizofrenia, Iya, ketempelan iya. lagi. Aduh. Double kill kan, Kak. Jangan sampai ya teman-teman, kalau misalnya kita memang lagi dalam fase galau, kita harus mendekat ke keluarga lah minimal. Betul. Gitu ya. Kita juga butuh dukungan, terus kita juga harus cari lingkungan pertemanan yang Iya. bisa mendukung kita begitu ya. Jangan malah masuk ke kayak tadi nih, minum-minum, Iya, terus itu jangan. obat-obatan gitu ya. Ya ampun, parah banget. Nggak apa-apa obat Kak, tapi untuk menyembuhkan diri kita. Iya. Kayak misalnya kita udah konsultasi ke psikiater atau psikolog, itu nanti kan kita juga bisa menyembuhkan skizofrenia kita juga kan dengan minum obat gitu. Dan yang paling penting mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Kak. Kalau iman Iya, kita betul kuat, insya Allah sehat badan, sehat mental juga. Heeh. Iya, betul banget ya. Yang namanya dukungan dan support dari lingkungan sekitar juga penting ya. Makanya kita juga sangat penting untuk menempatkan diri kita di lingkungan yang benar-benar positif, jangan sampai salah langkah begitu ya. Betul banget. Kayak tadi kan sudah disampaikan juga bahwa Indonesia ini kan berada di peringkat pertama dengan pengidap skizofrenia tertinggi di dunia. Nah, dengan adanya peringkat tersebut, perlu nggak sih kita mengedukasi masyarakat kita, terutama Sobat ICTC dan generasi Z di luaran sana, supaya lebih bisa menangani apa sih itu skizofrenia dan lebih mengenal dan jadi nggak salah untuk penanganannya sendiri. Penting banget sih, Kak. Apalagi tadi Kadian udah mengatakan ya kalau dengan adanya edukasi ini kita bisa lebih tahu nih gimana sih caranya kita menangani skizofrenia yang baik, Iya, benar. gimana cara kita menjaga diri kita agar kita tidak terkena gangguan-gangguan mental yang lainnya gitu. Iya, benar banget. Apalagi banyak orang yang salah kaprah dalam untuk menangani penyakit mental skizofrenia ini. Ada yang bahkan sebenarnya ada yang terkena penyakit skizofrenia tapi sama orang tuanya malah dipasung. Nah, itu parah banget Itu ya, kan Kak. salah ya, Mas. Udah masuk ke pelanggaran HAM juga. Bahkan kalau misalnya kita tangani dengan tepat gitu ya, itu pasti bisa sembuh kok, nggak perlu dipasung-pasung gitu. Serem banget sih orang tuanya, parah ya Ken. Sebenarnya mungkin juga pengaruh lingkungan sih, Kak. Jadi kayak ngiranya itu dia itu gila, padahal kan emang dia cuma butuh pengobatan yang lebih gitu kan. Gitu ya. Kadang juga nggak butuh yang terlalu neko-neko, kita cuma butuh perhatian gitu ya. Iya, apalagi support system dari orang tua itu ya penting. Jangan malah dipasung anaknya, itu kan jadi parah banget gitu ya. Ternyata support system itu penting banget ya, Kak. Penting dong, harus. Apalagi ya dari keluarga itu penting banget gitu. Oke, nah dari apa yang udah kita bahas nih panjang lebar gitu ya, sampai lama banget ini durasinya, udah berjam-jam kita duduk di sini sambil bahas tentang penyakit mental skizofrenia. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini apa sih, Zi? Nah, kesimpulan di episode kita kali ini, kita tuh jadi lebih tahu apa sih itu skizofrenia, dan kita ternyata jadi lebih tahu loh kayak ternyata fakta negara Indonesia peringkat tertinggi skizofrenia gitu kan. Apalagi remajanya sering halu gitu ya. Jadi dengan adanya episode kita kali ini kita bisa lebih Lebih paham cara menangani untuk penyakit skizofrenia itu seperti apa begitu ya. Iya, nah kalau dari aku sendiri sebenarnya bukan kayak kesimpulan, kayak apa yang bisa kita petik dari pembahasan kita kali ini. Sebenarnya nggak ada salahnya ya kita berhalusinasi dan imajinatif. Nah, yang salah itu ketika kita terlalu berlarut-larut di dalam delusi yang kita ciptakan itu sendiri. Iya, betul. Iya, sampai kita itu nggak sadar kalau ada kenyataan di depan mata kita gitu. Jadi tuh terkadang kita juga salah kan, kayak ngomong
halusinasi atau halu-halu dikit itu nggak apa-apa sih kayak gitu kan. Cuma nanti kalau sampai kebablasan itu kan juga bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Jadi tinggal pintar-pintar kita untuk mempelajari diri kita sendiri begitu. Kalau mau halu juga tetap dalam batas wajar aja ya Kak. Iya, nggak usah jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai ngehaluin opa-opa nikah sama opa gitu Aduh, kan. itu kadian kali Kak. Enggak sih, buat sobat TC-TC aja deh. Oh iya. Thanks a lot buat sobat TC-TC yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini dari awal sampai akhir. Banyak pembahasan dan edukasi yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir, sampai kita duduk berjam-jam di sini gitu Iya. kan ya. Udah berapa jam nih Kak? Ada kayak 3 jam kayaknya kita di sini. Oke, nah buat sobat TC-TC jangan lupa juga subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Dan kalau misalkan Sobat TC ada pertanyaan atau ide bisa hubungi atau bisa langsung DM di @tambara_CTC. Terima kasih untuk Sobat TC yang sudah menonton episode kita kali ini dan see you on the next episode. Bye-bye!